Siapa yang nggak mau dapat duit instan? Modal kuota internet, klik-klik, cekrek, saldo rekening bisa nambah. Effortless, bro. Ya, paham. Boleh aja gunain pinjol. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang nggak boleh itu kalau jenengan-jenengan itu sengaja lari dari utangnya. Selain itu bisa dikenain denda bunga setiap harinya. Emang mau utangnya berlipat ganda? Makanya sebelum ajuin pinjaman, kalian harus tahu dulu kebutuhannya untuk apa, serta berapa bunga yang ditentukan per harinya. Pastikan kalian mampu bayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Jangan gunain pinjol untuk nafsu belanja yang nggak penting-penting amat lah. BTW, kalau kira-kira kita telat bayar, berapa sih denda keterlambatannya? Peraturan dari OJK nih, penyedia jasa layanan pinjol bisa mengenakan denda terlambat bayar untuk peminjam maksimal sebesar 0,3%, terhitung sehari setelah tanggal jatuh tempo. Ini kalau aplikasinya resmi dan terdaftar di OJK ya. Meskipun sekarang sudah ada aturan terbaru, bunga dan dendanya bisa dibilang lebih ringan dari tahun lalu. Tapi jangan ngegampangin kalau soal minjem duit. Kalau udah gagal bayar atau galbay, kestabilan ekonomi kita bisa terguncang. Pertama, bisa masuk dalam lingkaran gali lubang tutup lubang. Setiap bulan harus bayar denda. Pendapatan yang diterima nih gak bisa dimanfaatin untuk kebutuhan primer. Misalnya apa? Makan, ya kan? Kedua, bisa masuk kategori kredit rating buruk dalam sistem informasi keuangan atau SLIK. Ini rame loh waktu itu. Ada tuh orang yang mau ajuin kredit rumah gak lolos gara-gara ada gagal bayar pinjol. Tercatat nih di BI. Ketiga, bisa berurusan dengan hukum. Penyedia jasa pinjol bisa menunjuk penagih atau debt collector melakukan prosedur penagihan. Gue nggak pernah berani minjem yang tiba-tiba langsung jebret 10 juta gitu kan. Gue kayak yang kecil-kecil dulu gitu, 1,5. Awalnya sih gini ya, kalau setiap kayak sama pinjol tuh gue mikir dulu, ini pinjol gimana prosesnya ya, setiap bulan tagihannya kayak gimana, berisik nggak sih gitu kan. Ada yang memang H-1, H-2 tuh udah diteleponin dan segala macam, itu ada beberapa pinjol kan. Karena kebetulan gue pakainya pinjol legal ya. Nah kalau pinjol legal itu eh, kalau untuk mau mendekati jatuh tempo, H-1 diingatkan lewat WhatsApp. Kalau enggak malah sebenarnya pakai notifikasi dia. Kalau di aplikasi itu bisa seminggu H-7-nya tuh udah di notifikasi bahwa apa namanya istilahmu akan jatuh tempo pada tanggal ini bla 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 segala macam. Itu wajar. Tapi kalau udah H plus satunya, H plus 2-nya gitu kan, kalau udah lewat dari jatuh tempo, itu biasanya bakal diteleponin sih. Dan ada beberapa aplikasi yang walaupun legal dia diteleponin parah banget gitu, sampai sehari itu bisa 10 bahkan lebih dari 10 kali. Itu kalau pinjolnya legal. Gimana kalau pinjol yang ilegal? Ternyata biarpun udah ada aturannya, belum tentu semua penyedia jasa layanan pinjol yang beredar di masyarakat manut aturan. Faktanya ada juga yang nggak kedaftar resmi di otoritas jasa keuangan, tapi masih bisa beroperasi. Itu yang disebut pinjol ilegal. Emang sih OJK sudah membentuk Satgas Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Tugasnya juga buat blokir-blokir tuh pinjol-pinjol yang ilegal. Tapi emang dasar manusia ya, diciptakannya banyak akal nih. Ada aja celahnya pinjol ilegal ini untuk beroperasi. Modusnya macem-macem. Mulai dari pakai aplikasi atau website yang disamarkan, sampai ada loh ruang grup chat yang khusus menawarkan pinjaman cepat. Cepet. Kalau pinjol yang resmi aja masih dibilang high risk, gimana yang ilegal? Ini lebih super-super berisiko tinggi. Kenapa? Pertama, kamu bisa kena serangkaian modus penipuan. Misalnya, ditransfer tidak sesuai kesepakatan awal. Bisa lebih, bahkan bisa kurang karena alasan biaya administrasi dan bunga yang besar. Kedua, denda keterlambatan lebih tinggi dari aturan pemerintah, yaitu lebih dari 0,3% setelah jatuh tempo. Bahkan kalau telat bayarnya cukup lama, bisa lebih dari 2 kali lipat dari utang. Ketiga nih, penagihan debt collector bagaikan teror, menggunakan kata kasar, ancaman penyebaran data pribadi, bahkan bisa sampai mengganggu kehidupan sehari-hari. Ya menurut kita memang itu konsekuensinya gitu kan. Kita harus terima. Itu udah pasti sih. Dari chat, telepon, didatengin. Ini kalau udah dilempar ke vendor lain yang di luar dari kantor gitu,
bukan asli dari field kolektornya si pinjol resmi tersebut, biasanya kan dia pakai tangan kedua, dan itu badannya ibaratnya badan-badan besar. Efek domino yang ditimbulkan dari seseorang yang gagal bayar pinjol bukan hanya merusak kestabilan ekonomi secara jangka panjang, tapi juga bisa merembet ke aspek kehidupan sosial loh. Emang mau keluarga, kerabat, pacar, sahabat, temen ikut ditagih gara-gara utang? Malu nggak? Malu kan? Buat bedain mana pinjol yang legal dan ilegal, sebenarnya jenengan-jenengan tinggal akses laman ojk.go.id. Pilih menu IKNB, lalu klik-klik tuh fintech di sebelah kanan bawah. Website ini selalu update ya, terutama kalau ada penyedia jasa pinjol resmi terbaru. Tapi sekali lagi ingat ya, gunakan pinjol sebagaimana mestinya, jangan sebagaimana nafsunya. 1, untuk keadaan yang benar-benar darurat. 2, untuk modal produktif, misal usaha. Jangan buat kebutuhan konsumtif, apalagi sifatnya foya-foya atau pamer iPhone baru ke teman-teman. Pinjam dengan limit yang wajar nih. Pastikan utang tidak lebih dari 30% dari total pendapatan. Lalu, pahami juga total bunga yang harus dibayar setiap bulan dan risiko dendanya. Terakhir, jangan lupa gunakan fintech legal supaya lebih aman. Kalau udah pinjam buat kebutuhan darurat tapi tetap gagal bayar juga, apa solusinya, Kak? Ada jawabannya di episode berikutnya.